Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dipertemukan dalam pembelajaran jarak jauh melalui video pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing agar pembelajaran ini bermanfaat bagi kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita bertemu dalam pembelajaran tatap muka dan COVID-19 cepat berlalu. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak, hari ini kita memasuki pembelajaran tema 2 dengan judul Persatuan dalam Perbedaan. Kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah membaca teks, kalian mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Yang kedua, kalian mampu melaporkan dan mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati tumbuhan dan habitatnya, kalian mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Dan yang keempat, kalian mampu menulis laporan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri satu jenis tumbuhan terkait habitatnya. Perhatikan gambar yang Ibu tampilkan pada slide ini. Ada pertanyaan yang pertama. Kapan bendera merah putih dikibarkan? Iya, beberapa hari yang lalu kita telah merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Bendera merah putih dikibarkan di seluruh Nusantara sebagai lambang bahwa Indonesia merayakan kemerdekaannya, bahwa Indonesia betul-betul mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, apa makna bendera merah putih bagi bangsa Indonesia? Kira-kira ada yang tahu? Ya, makna bendera merah putih bagi bangsa Indonesia sebagai lambang persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengarkan petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagai rakyat, juga bisa mendengarnya dari radio atau tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Amatilah tulisan berikut. Ini adalah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang pertama-tama. Nah, teks ini adalah yang dibaca oleh Insinyur Soekarno-Hatta. Marilah kita membaca teks proklamasi ini secara seksama. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Anak-anak, ini adalah teks proklamasi yang dibaca langsung oleh
Bapak Presiden pertama Republik Indonesia dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Ini adalah sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Nah, jawabannya, teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Selanjutnya, hal lain apa yang ingin kamu ketahui tentang teks tersebut? Hal lain yang ingin saya ketahui tentang teks tersebut adalah tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ayo membaca teks berikut. Jadi, anak-anak, kalian baca teks tentang proklamasi kemerdekaan ini dengan cermat dan teliti. Dan kalian harus betul-betul mengetahui isi teks tersebut. Nah, marilah kita baca bersama-sama. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa inilah yang dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadesi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Dia, Sayuti Melik, Sukarni, dan Suediro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pada pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsang Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suewirjo, Wilopo, Gafar Frianggikjo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan disambut pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Jadi anak-anak, bendera merah putih pertama kali dikibarkan yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi, Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaannya setiap tanggal 17 Agustus 1945. Dan bendera merah putih yang pertama-tama dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, menjelang proklamasi kemerdekaan, ada perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu,
semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal inilah yang mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Bersatu dalam perbedaan yang merupakan landasan dari persatuan sudah menjadi tantangan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, bacalah teks tentang proklamasi kemerdekaan sekali lagi. Jadi, anak-anak, kalian baca kembali teks proklamasi kemerdekaan tadi yang telah kita baca secara bersama-sama. Nah, ini ada tugas pertama. Tulislah makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia pada kolom berikut. Jadi, tugas ini kalian tulis di kertas, ya. Ibu ulangi, tugas pertama ini kalian tulis di kertas dalam bentuk kolom. Jadi, kolomnya yang dibuat ya seperti kolom yang Ibu buat dalam slide ini. Selanjutnya, tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Jadi, proklamasi kemerdekaan itu memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa kita. Bangsa kita tidak bisa kuat seperti ini tanpa adanya persatuan dan kesatuan. Yang mengikat persatuan dan kesatuan adalah proklamasi kemerdekaan ini. Nah, kemerdekaan memiliki makna. Makna yang pertama apa? 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. Jadi bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Makna yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain de jure. Makna yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Makna yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Makna yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Jadi itu adalah makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, apa makna proklamasi kemerdekaan menurutmu? Jadi, tulislah paling sedikit 3 makna proklamasi kemerdekaan menurutmu. Jadi, ini adalah tugas yang kedua. Sama seperti tugas pertama, kalian tulis di kertas dalam bentuk kolom. Selanjutnya, tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Masih ingatkah kamu pepatah, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini mempunyai makna. Apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri
dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Nah, bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ayo kita pelajari. Nah, kalian amati bacaan teks berikut dengan cermat. Ini adalah bunga teratai. Bagaimana sih teratai beradaptasi dengan lingkungannya? Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar mendapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar, meskipun akar berada di dalam air. Akar masih tetap dapat bernapas. Nah, anak-anak, kalian pernah melihat bunga teratai di mana? Ya, biasanya kita melihat bunga teratai di daerah rawa. Biasa ibu lihat di danau, di empang, dan di sungai. Nah, ini adalah tugas yang ketiga. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan dari bacaan tentang bunga teratai. Pertanyaannya, bagaimana bunga teratai beradaptasi dengan lingkungannya? Nah, tugas yang ketiga ini sama dengan tugas yang pertama, kedua, dan ketiga. Kalian tulis di kertas dalam bentuk kolom dan tugas-tugas ini kalian kumpul pada hari Sabtu mulai pukul 8 sampai pukul 12 siang. Demikian pembelajaran hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.